mengikuti apa yang mereka sampaikan, informasi-informasi tadi yang ada kaitannya dengan Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Mata Lokal Tribun Lampung. Mata Lokal kali ini akan menyajikan informasi menarik dan teraktual mengenai peristiwa pencurian motor oleh oknum polisi di Lampung. Dan inilah Mata Lokal Tribun Lampung selengkapnya. Seorang oknum polisi ditangkap gara-gara curi motor sesama polisi di Mapolres Lampung Tengah. Oknum polisi yang bertugas di Polres Lampung Tengah itu mencuri sepeda motor milik sesama bintara yang baru saja dilantik pada pertengahan 2022 lalu. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya membenarkan peristiwa pencurian motor polisi oleh anggota polisi yang terjadi di markas Polres Lampung Tengah tersebut. Dijelaskannya, oknum polisi inisial RS berpangkat Bribda telah mencuri motor anggota Bribda Aldi Rahmanda Putra yang juga merupakan seorang polisi satu angkatan. Bribda RS yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan warga Kecamatan Bekri, Lampung Tengah. Ia menjelaskan kronologi peristiwa bermula saat korban Bribda Aldi memarkirkan motornya di barak, kemudian ia pergi melaksanakan piket di Mapolres Lampung Tengah. Ketika korban kembali dari piket, dirinya mendapati bahwa motornya telah hilang. Namun, korban saat itu belum sadar kalau motornya dicuri oleh sesama polisi yang mengabdi belum genap setahun. Saat jajaran Rises Kriminal melakukan penyelidikan, didapati RS terekam CCTV berada di sekitar parkiran barak dan kemudian mendekati motor Aldi. Pelaku RS kemudian membawa motor Aldi yang memiliki kunci rahasia dan pelaku juga mengetahuinya. Setelah dikumpulkan, Satreskrim Polres Lampung Tengah mencurigai salah satu rekan Aldi yakni RS. Kecurigaan tersebut dikuatkan saat Aldi memberikan keterangan bahwa yang mengetahui kunci rahasia motornya hanyalah RS. Kemudian saat polisi melakukan pemeriksaan kepada RS, terbukti bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik rekannya sendiri. Selain itu, aksi pencurian motor oleh oknum polisi juga terjadi di Kedaton Bandar Lampung. Kali ini, anggota Polsek Jabung Polres Lampung Timur diduga terlibat kasus pencurian motor di Kedaton Bandar Lampung. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Kepala Polres Lampung Timur, Kompol Sugandi Satria Nugraha pada Rabu 15 Februari 2023. Keterlibatan oknum tersebut terungkap setelah warga menemukan atribut Polri di TKP pencurian motor, tepatnya di indekos di Jalan Bumi Manti 4 Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada Rabu 15 Februari 2023 dini hari. Kompol Sugandi Satria Nugraha mengatakan oknum polisi tersebut kini telah dijemput oleh Propam dan diserahkan ke Polsek Kedaton. Ia mengatakan pihaknya akan mengikuti proses hukum dan ia pun mengatakan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terbukti bersalah, maka pihaknya akan mengambil tindakan secara tegas. Ia mengatakan polisi dengan tegas akan memecat oknum tersebut apabila hasil penyelidikan dan penyidikan terbukti terdapat unsur pidananya. Ya Tribuners, untuk mengetahui bagaimana sudut pandang mengenai peristiwa pencurian motor yang dilakukan oleh oknum polisi, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yakni seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bapak Zainuddin Hasan. Halo, selamat siang Bapak Zainuddin. Selamat siang, Mbak. Oke, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik sehat banget ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak karena sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk berbagi bersama dengan Tribuners di rumah nih ya Pak Zainuddin. Ya, Oke, Mbak.
Pak Zainuddin, terkait dengan peristiwa pencurian motor yang dilakukan oleh oknum polisi, apa yang sebenarnya terjadi nih Pak? Kenapa bisa ada fenomena seorang oknum polisi melakukan tindak pidana pencurian motor? Baik, makasih Mbak. Kalau kita melihat secara kriminologi ya, secara atas sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan, pertama kita lihat sudut pandang atau kacamatanya dilepaskan dulu, jabatan seseorang itu. Artinya dia sebagai manusia ya, satu sisi dia sebagai masyarakat biasa, di sisi yang lain dia adalah sebagai penegak hukum. Nah, kalau dari sisi manusia biasa, sebenarnya pencurian ini termasuk ya biasa-biasa saja sebenarnya yang terjadi di Lampung. Tapi kebetulan dalam waktu yang bersamaan, dalam jarak waktu yang bersamaan, pelakunya itu adalah seorang polisi atau oknum polisi. Dan dengan jarak waktu yang tidak begitu lama, antara di Lampung Tengah dan Bandar Lampung itu pelakunya sama-sama adalah oknum polisi. Apalagi polisi saat ini menjadi sorotan oleh masyarakat Indonesia ya, ketika ada oknum polisi menembak polisi di rumah dinas polisi misalnya. Atau ada juga yang viral, ada polisi melapor ke polisi karena diperas oleh polisi. Dan ini sesuatu hal yang saya pikir harus kita perbaiki dalam sebuah sistem rekrutmen mungkin di dalam kepolisian, sehingga di dalam tubuh kepolisian itu yang seharusnya sebagai penegak hukum ya harus menegakkan hukum, bukan malah menjadi bagian dari perusak hukum atau bagian dari pelaku tindak pidana atau bagian dari pelanggar hukum. Gitu, Mbak. Pelaku pencurian motor yang dilakukan oleh oknum polisi ini sebenarnya dilatar belakangi oleh sisi ekonomi kah? Atau ada latar belakang lain yang membuat para oknum polisi ini sampai tidak malu lagi untuk melakukan tindak pencurian motor, Pak? Baik, sebenarnya dari segi teori hukum ya, saya tadi singgung di awal terkait dengan faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana itu ada 5 hal sebenarnya, Pak. Mulai dari yang pertama adalah undang-undangnya atau peraturannya. Kemudian yang kedua adalah faktor penegak hukumnya. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Yang keempat faktor masyarakat dan yang kelima adalah faktor budaya. Nah, terkait dengan masalah ekonomi, saya pikir seorang polisi, kalau dari sisi ekonomis, saya pikir tidak. Gaji seorang polisi itu cukup lah ya untuk bisa menghidupi kehidupan sehari-harinya. Gitu. Tapi lebih kepada faktor-faktor yang adalah faktor dari segi mental yang saya pikir yang harus dimulai dari rekrutmen seorang kepolisian sampai dengan bagaimana menjaga sumber daya polisian itu agar tidak melakukan kejahatan, tindak pidana atau pelanggaran hukum. Jadi bukan faktor ekonomi saya pikir karena gaji seorang polisi itu untuk kehidupan sehari-hari saya pikir sudah cukup untuk bisa menjalankan kehidupan dia bersama keluarga. Tapi ada faktor-faktor lain yang tadi saya sebutkan sehingga membuat mentalnya itu merasa kurang gitu ya. Merasa pengen melihat karena melihat yang lain gitu, pengen lebih dan seterusnya. Itu yang harus diperbaiki dalam proses mulai dari rekrutmen, apalagi yang di Lampung Tengah kan baru 7 bulan ya, belum Iya, 1 tahun. Dia menjabat sebagai anggota kepolisian. Artinya dari proses itu kan dia tahu bahwa dia adalah seorang penegak hukum dan tidak boleh melanggar hukum gitu kan. Betul. Nah, mungkin ada faktor secara psikologis mungkin ya, ada ingin memiliki barang orang lain. Jadi pada saat rekrutmennya itu sudah ketahuan sebenarnya karakter seseorang itu apakah seperti apa. Dan itu harus kita perbaiki dari awal, mulai dari rekrutmen.
apalagi dia sebagai seorang penegak hukum, gitu Mbak. Oke, tentunya kan tadi udah dijelaskan ada 5 faktor penyebab kenapa sih kira-kira seorang oknum polisi sampai berani melakukan tindak pidana pencurian motor. Tadi sudah disebutkan mungkin bukan karena faktor ekonomi tapi melainkan faktor psikologi atau mental yang memang menginginkan barang milik orang lain. Nah ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Zainuddin juga bahwasannya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan cara lebih selektif lagi dalam proses rekrutmen. Betul seperti itu Pak? Iya, betul. Oke, Jadi dari awal ya, dari iya. awal ketika ingin menjadi penegak hukum, harus ada proses seleksi yang bersih ya. Mulai dari rekrutmennya, kemudian bagaimana memilih calon-calonnya, itu kan ada tes psikologi dan sebagainya, sehingga orang-orang yang direkrut itu adalah benar-benar orang yang berintegritas, gitu. Oke. Lalu kan terkait dengan para 2 oknum polisi yang memang melakukan tindak kejahatan pencurian motor baik itu di Lampung Tengah ataupun yang terjadi di Bandar Lampung baru-baru ini nih Pak. Lalu apakah dengan aksi yang dilakukan kedua oknum tersebut akan membuat citra dari pihak kepolisian kembali buruk di masyarakat, dan apakah dengan hukuman dengan cara diberhentikan menjadi seorang polisi itu adalah hukuman yang paling tepat Pak? Jadi begini, kita harus merunut dari awal ya, bahwasanya yang saya sebutkan tadi di awal, kita lihat dulu dari dua kacamata, dia sebagai masyarakat dan dia sebagai penegak hukum. Sebagai masyarakat, saya pikir pencurian itu walaupun bukan sesuatu hal yang lumrah, itu bisa saja dilakukan oleh siapa saja, ya kan? Oleh siapapun ya, tidak hanya polisi. Tapi di satu sisi, karena jabatan dia atau latar belakang dia adalah seorang polisi, maka seharusnya sejak awal dia sudah tahu bahwasanya ketika melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, sewajarnya adalah seorang penegak hukum itu memiliki ancaman pidana yang jauh lebih berat daripada rakyat biasa. Nah, itu yang harus diberikan pemahaman sejak awal, dan saya rasa, saya lihat dan saya pikir sepertinya perlu ada diklat atau pendidikan yang secara rutin disampaikan kepada para anggota kepolisian dalam hal ini tentang sebab dan akibat yang dia lakukan. Karena dalam seberbagai hal, misalnya sebagai pegawai itu biasanya ada diklat rutin ya, yang memberikan dari bagian SDM-nya tentang dampak-dampak atau sebab-sebab perilaku dari seorang pegawai, mulai dari integritasnya bagaimana, perbuatannya di mata masyarakat bagaimana. Kenapa? Karena sebagai seorang penegak hukum itu adalah menjadi ujung tombak dalam proses penegakan hukum di dalam masyarakat. Ketika seorang penegak hukum melakukan suatu tindak pidana, lantas masyarakat itu minta proses penegakan hukum itu di mana. Nah, itu yang perlu ditegaskan sejak awal, sehingga citra kepolisian itu bisa dibangun dengan bisa lebih baik lagi. Makanya saya bilang tadi dari awal, dimulai dari proses rekrutmennya. Kan ada tes psikologi tuh, selain tes kesehatan, tes kesemaptaan dan sebagainya. Secara psikologis memang harus dipilih, orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang berintegritas. Jadi untuk menjadi seorang polisi itu bukan, tujuannya adalah untuk melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, mengabdi kepada masyarakat, bukan untuk sarana mencari uang, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk dihormati dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin hilang di proses rekrutmen. Jadi orang ketika mendaftar menjadi polisi ingin kelihatan gagah, ingin kelihatan dihormati, ingin kelihatan. Nah, itu yang harus diluruskan kepada para calon-calon yang lulus SMA atau lulus kuliah ketika ingin mendaftar kepada kepolisian. Nah, ini proses tes psikologi ini penting ketika nanti mereka telah menjadi seorang polisi. Artinya mereka adalah pengabdi ya, pengabdi masyarakat, pelayan masyarakat.
Nah, jangan sampai salah tanggap ketika menjadi seorang polisi, misalnya pengen dihormati, pengen dianggap lebih dari masyarakat lain, bukan seperti itu. Dan itu yang harus diluruskan di masyarakat kita, gitu Mbak. Oke. Baik, Pak Zainuddin tadi kan sudah dijelaskan mengenai pihak kepolisian yang memang harus mengantisipasi supaya kejadian ini tidak terulang adalah dengan dari proses sejak awal di mana proses rekrutmen tadi udah juga dan begitu juga dengan tes psikologi supaya benar-benar orang yang menjadi oknum anggota kepolisian ini adalah orang-orang terpilih yang memang memiliki integritas yang bagus. Nah, namun Pak, bagaimana kondisi kan saat ini sudah terlanjur istilahnya bisa dikatakan terlanjur basah. Sudah ketahuan bahwasannya ada 2 oknum yang terlibat dengan pencurian kendaraan. Lalu kira-kira menurut dari sudut pandang hukum apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membalikkan rasa percaya masyarakat kepada pihak kepolisian? Tentunya dengan kejadian pencurian ini kan mungkin sebagian masyarakat mulai turun tingkat kepercayaannya kepada pihak kepolisian, di mana kan kita tahu banyak sekali aksi pencurian yang sebenarnya kita laporkan ke polisi dengan harapannya bisa melanjutkan kasus ini, bisa menemukan siapa pelakunya, namun ternyata malah polisi menjadi aktornya. Nah, ini kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membalikkan rasa percaya masyarakat seperti itu, Pak? Yang pasti adalah penegakan hukum, Mbak. Jadi hukum ini kan harus tegak tanpa pandang bulu, tanpa pandang jabatan atau kedudukan seseorang. Ketika hukum itu ditegakkan, maka masyarakat akan percaya. Ketika hukum itu diruntuhkan, maka masyarakat akan bagaimana gitu, harus melapor aja harus bingung gitu kan. Lapor misalnya hilang motor, tiba-tiba kalau lapor jadi hilang mobil misalnya. Jadi hal yang pertama harus dilakukan oleh pihak kepolisian adalah penegakan hukum yang setuntas-tuntasnya. Ini kan sebenarnya kita nggak tahu akar permasalahannya di mana kan. Apakah faktor karena mentalnya, apakah karena faktor lingkungannya. Nah ini yang harus kita lihat secara menyeluruh ya, secara sosiologis misalnya, kajiannya. Tapi proses penegakan hukum harus tetap ditegakkan. Bahkan kalau perlu memang seorang penegak hukum itu ancaman hukumnya lebih tinggi memang secara hukum dibandingkan dengan rakyat atau masyarakat biasa. Dan itu perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada kawan-kawan atau rekan-rekan penegak hukum dari kepolisian ataupun penegak hukum yang lain ketika ingin bertindak atau melakukan sesuatu, sehingga harapannya masyarakat Indonesia, masyarakat Lampung khususnya dapat kembali percaya dengan aparat kepolisian yang notabene adalah seorang penegak hukum. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, mungkin itu saja nih Pak pertanyaan Mutiara, dan tadi adalah pertanyaan terakhir dari Mutiara ya Pak terkait dengan peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Dan kepada Pak Zainuddin Hasan saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas informasinya. Terima kasih Mbak Mutiara. Iya, dan sudah mau berbagi dengan Tribuners di rumah, dan semoga kita bisa berjumpa lagi nih ya Pak di lain kesempatan, di lain podcast dan juga acara lain nih mungkin di Tribun Lampung ya. Siap, insya Allah, Ya. insya Allah. Terima kasih banyak Pak Zainuddin atas waktunya. Ya baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan paparan langsung dari segi hukum sosiologi dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang disampaikan oleh Bapak Zainuddin Hasan. Dan saat ini Tribuners, kita akan mendengarkan wawancara secara langsung dengan pihak kepolisian mengenai kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Masyarakat datang melaporkan, kemudian kita tindak lanjuti apa yang mereka sampaikan, informasi kita kembangkan dan ada kaitannya dengan anggota. Saat ini anggota sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita tingkatkan dalam proses penyidikan. Kemudian kasusnya juga kita kembangkan ke pelaku-pelaku yang lain. Saat ini anggota kita sudah melakukan pengejaran terhadap pelaku-pelaku. Dari pemeriksaan awal sendiri itu terlibatannya apa? Nah, ini masih kita dalami dan saya tidak bisa memastikan keterlibatan dia sebagai apa sebelum ini lengkap.
ya masing-masing pelaku ini. Ada koordinasi dengan Polres Lombok Timur? Udah pasti itu kita lakukan. Ya, Terima kasih Pak. Pada siang hari ini Tribun sedang menunggu Kapolresta Bandar Lampung untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait adanya oknum anggota Polsek Jabung, Polres Lampung Timur yang diduga ditangkap dan diduga terkait pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kedatuan Bandar Lampung Tribuners. Pada siang ini awak Tribun sedang menunggu kedatangan dari Kapolresta Bandar Lampung untuk meminta tanggapannya terkait penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian. Perlu disampaikan bahwasannya pelaku pencurian kendaraan motor menggasak 2 motor penghuni kamar indekos di Jalan Bumi Manti 4, Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada Rabu tanggal 15 bulan Februari 2023 dini hari. Salah satu warga, Angga, mengatakan bahwasannya pelaku curanmor menggasak motor milik Kia Trio Saputra berusia 19 tahun. Ada 2 motor yang digasak oleh pelaku, salah satunya motor merek Yamaha dan satu lagi Honda Beat yang hilang dicuri oleh para pelaku. Ia mengatakan pelaku menggasak motor tersebut sekitar dini hari dan baru diketahui oleh korban Raib pada subuh. Pelaku sempat membawa motor korban, tapi naas motor dan tas pelaku tertinggal di lokasi kejadian. Begitu kata si Angga. Pada saat diperiksa, tas tersebut berisikan perlengkapan dinas polisi yang berdinas di Polsek Jabung. Pada saat ini awak Tribun sedang menunggu kedatangan dari Kapolresta Bandar Lampung untuk minta tanggapan terkait penangkapan anggota Polsek Jabung tersebut. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari Wakapolres Lampung Timur, Kompol Sugandi, Satria Nugraha mengatakan bahwasannya ia membenarkan bahwa ada anggota Polsek Jabung Lampung Timur diduga terlibat kasus pencurian di Kedatuan Bandar Lampung Tribuners. Pihaknya sudah menjemput, dilakukan oleh Kasipropam dan diserahkan oleh ke Polsek Kedaton. Ia benar anggota Polsek Jabung, kata Kompol Sugandi, karena TKP Kedaton penyelidikan dan penyidikannya diserahkan pada Polsek Kedaton. Kompol Sugandi kembali melanjutkan saat ditelepon Tribun Lampung. Ia mengatakan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terbukti bersalah, maka kami akan ambil tindakan tegas. Adapun tindakan tegas yang akan diambil yakni akan melakukan pemberhentian tidak dengan hormat, kata Kompol Sugandi, pemirsa Tribuners. Nah, sementara itu Kapolsek Jabung Ibtu Rudi mengatakan terkait informasi anggota Polsek Jabung yang terlibat curanmor itu di Bandar Lampung, dirinya meminta untuk langsung konfirmasi kepada pimpinan. Tadi sudah saya telepon Pak Wakapolres dan beliau konfirmasinya kepada pimpinan, yaitu 1 pintu. Sementara Ketua RT 03 Lingkungan 2 Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Geratan, Rizal Andreas mengatakan benar ada kejadian kehilangan motor di Indekos Jagi. Oke, saya Bayu Saputra dari Polresta Bandar Lampung melaporkan. Informasi itu betul, karena masyarakat datang melaporkan, kemudian kita tindak lanjuti apa yang mereka sampaikan, informasi kita kembangkan, dan ada kaitannya dengan anggota. Saat ini anggota sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita tingkatkan dalam proses penyidikan. Kemudian kasusnya juga kita kembangkan ke pelaku-pelaku yang lain. Saat ini anggota kita sudah melakukan pengejaran terhadap pelaku-pelaku. Dari pemeriksaan awal sendiri itu terlibatan apa? Nah, ini masih kita dalami dan saya tidak bisa memastikan keterlibatan dia sebagai apa sebelum ini lengkap. Ya, masing-masing pelaku-pelaku ini lengkap. Ada koordinasi dengan Polres Lombok Timur? Pasti itu kita lakukan. Ya, Terima kasih Pak. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan langsung dari pihak kepolisian terkait dengan kasus pencurian motor yang dilakukan oleh oknum polisi. Tribuners, kasus pencurian motor di Lampung yang dilakukan oleh oknum kepolisian ini tentunya menghebohkan masyarakat dan menyita perhatian warga Lampung. Dan Tribun Lampung sudah merangkum fakta kasus pencurian motor yang dilakukan oleh oknum polisi. Pertama, kejadian ini terjadi di Lampung Tengah dan juga Bandar Lampung. Kedua, oknum polisi yang mencuri motor bertugas di Polres Lampung Tengah dan Lampung Timur. Fakta yang ketiga, kasus di Lampung Tengah diketahui dilakukan oleh oknum polisi yang baru bertugas selama 7 bulan. Fakta keempat, motor yang dicuri adalah motor rekannya sesama polisi di markas kepolisian. Lalu yang kelima, motifnya dikarenakan rasa iri kepada rekannya yang memiliki motor baru. Lalu fakta keenam, kasus yang terjadi di Bandar Lampung terungkap berkat rekaman CCTV Indekos. Yang ketujuh, ditambah lagi, ditemukan tas yang diduga milik oknum polisi di dalam sepeda motor yang ditinggalkan. Fakta selanjutnya, dalam tas ditemukan perlengkapan oknum polisi. Polresta Bandar Lampung masih mendalami kasus tersebut dan fakta yang terakhir, oknum polisi terancam PTDH atau pemberhentian secara tidak hormat. Ya Tribuners, isu awal pencurian ini berawal dari oknum polisi di Lampung Tengah Provinsi Lampung yang diduga melakukan pencurian kendaraan motor milik rekannya sendiri sesama polisi. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Lampung pada Jumat 17 Februari 2023, bahwa oknum polisi tersebut mencuri motor milik rekannya sesama polisi di Polres Lampung Tengah, Polda Lampung. Awak Tribun Lampung mencoba mencari kebenaran informasi tersebut terkait adanya oknum polisi yang melakukan pencurian motor di Polres Lampung Tengah. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad justru meminta awak media untuk menghubungi Kapolres Lampung Tengah, AKBP Dovi Pahlevi. Kombes Pol Pandra mengatakan polisi harus bisa memedomani 16 program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kombes Pandra menambahkan poin 14 dan 15 tersebut merupakan bentuk pengawasan internal. Ia menuturkan pimpinan juga harus mau dan mampu mengawasi perilaku anggotanya sebagai anggota Polri. Polisi itu harus berperilaku sesuai Tribrata dan Catur Prasetya. Kombes Pol Pandra mengatakan Tribrata yakni pertama berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Polisi juga harus memiliki sifat catur prasetya
Di antaranya yakni pertama, meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Kedua, menjaga keselamatan jiwa raga, harta, benda, dan hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, menjamin kepastian berdasarkan hukum. Dan keempat, memelihara perasaan tentram dan damai. Kapolres Lampung Tengah Polda Lampung AKBP Devivah Levi Sanjaya membenarkan peristiwa pencurian motor polisi oleh anggota polisi yang terjadi di markas Polres Lampung Tengah. Dijelaskannya, oknum polisi berinisial RS berpangkat Bribda telah mencuri motor anggota Bribda Aldi Rahmanda Putra yang juga seorang polisi satu angkatan di markas Polres Lampung Tengah. Adapun motif oknum polisi Bribda RS yang merupakan anggota Polres Lampung Tengah yang tega mencuri sepeda motor merek Yamaha NMAX milik rekan satu angkatannya disinyalir dikarenakan iri hati atau perasaan cemburu. Bribda RS iri dan ingin memiliki motor baru menjadi motivasi melakukan tindak pidana di markas Polres Lampung Tengah hingga tega mencuri motor milik rekan seangkatannya. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Korinas mengatakan, berdasarkan pemeriksaan kepada tersangka RS, dirinya mengaku motor tersebut berada di rumahnya. Polisi kemudian mendapati motor milik korban berada di rumah tersangka di Kecamatan Bekri, Lampung Tengah. Alasannya, dirinya sengaja tidak menjual motor tersebut karena memang ingin digunakan secara pribadi. RS mengaku nekat mencuri motor korban hanya karena ingin memiliki motor yang bagus seperti motor milik rekannya. Kemudian RS sengaja menyasar motor rekannya karena motor miliknya masih baru. Diketahui kronologi peristiwa polisi curi motor polisi ini bermula saat korban Bribda Aldi memarkirkan motornya di barak kemudian pergi melaksanakan piket di Mapolres Lampung Tengah. Ketika korban kembali dari piket, dirinya mendapati bahwa motornya pun telah hilang. Namun korban saat itu belum sadar kalau motornya dicuri oleh sesama polisi yang mengabdi belum genap setahun. Saat jajaran reserse kriminal melakukan penyelidikan, didapati RS terekam CCTV berada di sekitar parkiran motor barak, kemudian mendekati motor Aldi. Pelaku RS kemudian membawa motor Aldi yang notabene memiliki kunci rahasia dan pelaku pun mengetahuinya. Setelah dikumpulkan sambungnya, Satreskrim Polres Lampung Tengah mencurigai salah satu rekan Aldi, yakni RS. Kecurigaan tersebut dikuatkan saat Aldi memberikan keterangan bahwa yang mengetahui kunci rahasia motornya hanyalah RS. Kemudian saat polisi melakukan pemeriksaan kepada RS, terbukti bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik rekannya sendiri. Saat ini oknum tersebut sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Lampung Tengah. Dan tersangka yang baru saja mengabdi 7 bulan tersebut kini menjalani hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain pencurian motor yang terjadi di Lampung Tengah, pencurian motor yang dilakukan oleh oknum kepolisian pun terjadi di Kedaton Bandar Lampung, di mana anggota Polsek Jabung Polres Lampung Timur diduga terlibat dalam kasus pencurian motor yang terjadi di Kedaton Bandar Lampung. Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Kepala Polres Lampung Timur, Kompol Sugandi Satria Nugraha pada Rabu 15 Februari 2023. Keterlibatan oknum tersebut terungkap setelah warga menemukan atribut Polri di TKP pencurian motor yang lokasinya berada di indekos di Jalan Bumi Mati 4, Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada Rabu 15 Februari 2023 dini hari. Kompol Sugandi Satria Nugraha mengatakan oknum polisi tersebut kini telah dijemput Propam dan diserahkan ke Polsek Kedaton. Ia mengatakan pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Ia pun mengatakan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terbukti bersalah, maka pihaknya akan mengambil tindakan secara tegas. Ia mengatakan polisi dengan tegas akan memecat oknum tersebut apabila hasil penyelidikan dan penyidikan terbukti unsur pidananya.
Sementara itu, Kapolsek Jabung Ibtu Rudi S mengatakan terkait informasi anggota Polsek Jabung yang terlibat curanmor di Bandar Lampung, dirinya meminta untuk langsung konfirmasi kepada pimpinan. Dan sementara itu, Ketua RT 03 Lingkungan 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Rizal Andreas mengatakan benar ada kejadian kehilangan motor di Indekos Zaki. Ia mengatakan Babin Kamtipmas pada pukul 7 waktu Indonesia Barat menelponnya menanyakan apakah di Indekos Zaki ada yang kehilangan motor atau tidak. Perlu disampaikan bahwasannya pelaku pencurian kendaraan motor menggasak dua motor penghuni kamar indekos di Jalan Bumi Manti 4, Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada Rabu tanggal 15 bulan Februari 2023 dini hari. Salah satu warga, Angga, mengatakan bahwasannya pelaku curanmor menggasak motor milik Kia Trio Saputra berusia 19 tahun. Ada dua motor yang digasak oleh pelaku, salah satunya motor merek Yamaha dan satu lagi Honda Beat yang hilang dicuri oleh para pelaku. Ia mengatakan pelaku menggasak motor tersebut sekitar dini hari dan baru diketahui oleh korban Raib pada subuh. Pelaku sempat membawa motor korban, tapi naas motor dan tas pelaku tertinggal di lokasi kejadian. Begitu kata si Angga. Pada saat diperiksa, tas tersebut berisikan perlengkapan dinas polisi yang berdinas di Polsek Jabung. Pada saat ini awak Tribun sedang menunggu kedatangan dari Kapolresta Bandar Lampung untuk minta tanggapan terkait penangkapan anggota Polsek Jabung tersebut. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari Wakapolres Lampung Timur, Kompol Sugandi, Satria Nugraha mengatakan bahwasannya ia membenarkan bahwa ada anggota Polsek Jabung Lampung Timur diduga terlibat kasus pencurian di Kedaton, Bandar Lampung, Nusa Tenggara Timur. Pihaknya sudah menjemput, dilakukan oleh Kasipropam dan diserahkan oleh ke Polsek Kedaton. Ia benar anggota Polsek Jabung, kata Kompol Sugandi, karena TKP Kedaton penyelidikan dan penyidikannya diserahkan kepada Polsek Kedaton. Sebelumnya, pelaku pencurian kendaraan bermotor menggasak dua motor penghuni kamar indekos di Jalan Bumi Manti 4, Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada Rabu 15 Februari 2023 dini hari. Angga, seorang warga Jalan Bumi Manti 4, Kampung Baru, Kecamatan Kedaton mengatakan pelaku curanmor menggasak motor milik penghuni indekos bernama Kia Trio Saputra berusia 19 tahun. Ia mengatakan pelaku menggasak motor tersebut sekitar dini hari dan baru diketahui korban motornya raib pada subuh. Ia mengatakan pelaku meninggalkan motor Honda Beat berwarna putih biru dan tas berwarna coklat di tempat kejadian perkara. Angga mengatakan perlengkapan polisi tersebut yakni pakaian dinas, kartu anggota, 4 topi polisi, 1 jenis baret,
pisau, serta sejumlah surat dokumen kepolisian. Angga mengatakan korban kemudian meminta pertolongan warga dan penghuni kamar indekos lainnya. Polisi juga sudah ke lokasi kejadian dan kemudian membawa sepeda motor serta tas yang berisi atribut kepolisian ke Mapolsek Kedaton. Adapun kronologi penangkapan anggota Polsek Jabung, Polres Lampung Timur ini ditangkap Propam dikarenakan diduga terlibat kasus pencurian motor yang terjadi di indekos daerah Kedaton, Bandar Lampung. Pencurian kendaraan bermotor ini menggasak 2 motor milik penghuni indekos yang berada di Jalan Bumi Manti 4 Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Pencurian ini terbongkar dilatar belakangi karena motor pelaku bersama dengan tasnya tertinggal di tempat kejadian perkara. Pelaku meninggalkan motor Honda Beat putih biru dan tas berwarna coklat di tempat kejadian perkara. Dan saat diperiksa, ternyata di dalam tas berisikan perlengkapan dinas polisi, mulai dari seragam, kartu tanda anggota, dan juga perlengkapan lainnya. Dan setelah dilihat, ternyata anggota kepolisian tersebut berdinas di Polsek Jabung, Polres Lampung Timur. Untuk mengetahui situasi dan kondisi di tempat kejadian perkara terkait dengan kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oknum kepolisian, kita akan mendengarkan laporan secara langsung dari reporter Tribun Lampung Bayu Saputra. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan bahwasannya lokasi kejadian oknum Polsek Jabung, Polres Lampung Timur yang diduga mencuri motor milik mahasiswa di Kampung Baru Unila, atau tepatnya di Jalan Bumi Manti 4 di kosan Zaki. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 bulan Februari tahun 2023, pemirsa Tribuners. Pada siang hari ini saya ingin memperlihatkan ini bahwasannya lokasi atau tempat diduga oknum Polsek Jabung tersebut mengambil motor milik mahasiswa, Tribuners. Lokasi tempat kejadian. Dan ini terekam CCTV, pemirsa Tribuners. Ini kosan Zaki. Mas.
lokasinya Tribuners pada siang hari emang sepi, dan perlu diketahui bahwasannya kejadian pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum dari Polsek Jabung, Lampung Timur, bahwasannya kejadian tersebut pada tanggal 15 bulan 2 tahun 2023, pemirsa Tribuners. Nah, berdasarkan keterangan dari korban yang bernama Angga, pada saat kejadian ditemukan tas milik oknum tersebut, yang dimana terdapat pakaian dinas, kemudian kartu anggota Polri, kemudian 4 topi polisi, 1 jenis baret, kemudian pisau, serta sejumlah surat dokumen kepolisian. Nah, berdasarkan keterangan dari Wakapolres Lampung Timur, Kompol Sugandi Satria Nugraha, bahwasannya ia mengatakan membenarkan bahwasannya kejadian pencurian tersebut membenarkan merupakan anggota Polsek Jabung Lampung Timur. Pada saat kejadian langsung pihak kepolisian dari Kasipropam dan Polsek Kasipropam Polres Lampung Timur langsung menyerahkan ke kantor Polsek Kedaton karena TKP-nya berada di Kedaton atau Polsek Kedaton. Ia mengatakan pihaknya akan mengikuti proses hukumnya. Oknum tersebut ketika terbukti akan ditindak tegas dan akan diambil sifat pemberhentian tidak dengan hormat. Dan polisi akan secara tegas akan melakukan PTDH jika hasil penyelidikan dan penyidikan terbukti ada unsur pidananya Tribuners. Dan Ketua RT juga, Ketua RT lingkungan 3, Ketua RT 3 lingkungan 2 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Rizal Andreas, mengatakan benar ada kejadian kehilangan motor di Indekos Zaki. Dan ditambahkan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Bapak Kombes Pol Jahwani Pandra Arsyad, mengatakan oknum Bribkaram anggota Polsek Jabung saat ini tengah diperiksa oleh bidang Propam. Jadi dengan kejadian ini sesuai dengan bidang Propam akan menegakkan disiplin bagi anggota Polri, khususnya anggota Polsek Jabung Lampung Timur tersebut. Dan apabila melanggar aturan pidana hingga kode etik, maka akan dilakukan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara itu, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan oknum polisi berinisial Bribkaram ini saat ini tengah dilakukan pemeriksaan
dan Pengembangan. Dari Polresta Bandar Lampung masih melakukan pemeriksaan dan melakukan pengembangan terhadap tersangka lainnya. Polisi saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi yang terlibat curanmor tersebut atau anggota Polsek Jabung Lampung Timur tersebut. Begini pemirsa Tribuners kondisi pada siang hari ini di kosan Jaki atau di kosan milik mahasiswa yang menjadi korban dari tindakan dari oknum Polsek Jabung Lampung Timur tersebut, pemirsa Tribuners. Pelaku diketahui membawa motor milik korban yang bernama Kia Trio Saputra yang berjenis Yamaha dan motor satu lagi Beat. Baiklah Tribuners, itulah bermata lokal Tribun Lampung terkait dengan peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh oknum polisi di Lampung. Tribuners, jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun lampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.